Ilustrasi untuk kasus kedua di mana saya sebagai coachee dan Pak Syahrul sebagai coach. Hari Senin, tanggal 6 Desember 2022, Bu Dini sebagai wali kelas 8B dan guru bahasa Indonesia tidak hadir karena sakit. Pada saat sesi beliau, yaitu bahasa Indonesia, ternyata kelas 8B sangat gaduh sehingga keesokan harinya ketika Bu Dini masuk ke sekolah agak sedikit kaget mendengar berita yang terjadi di hari sebelumnya. Dengan seperti itu, Bu Dini berinisiatif untuk menemui kepala sekolah untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi dan mungkin ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan diskusi oleh kepala sekolah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu Dini. Iya, Pak Syarullah. Mohon maaf, Bapak saya mengganggu. Bapak sibuk nggak hari ini? Enggak, nyantai. Gimana Bu Dini? Duduk ya, Bu Din. Boleh saya duduk dulu ya, Pak ya. Saya mau tarik nafas dulu nih, Pak. Udah agak baikan? Alhamdulillah, Pak, sudah baikan. Dengar-dengar kemarin lagi kurang sehat ya? Iya, betul, Pak, lagi kurang sehat. Memang lagi dikasih sayang sama Allah, suruh istirahat gitu. Oke, gitu, ada apa nih? Ada tujuan apa nih, Bu Dini? Ini Pak, saya saya dengar kabar kemarin Pak, kalau kemarin ketika saya nggak masuk di sesi pelajaran saya, itu di kelas 8B, itu ternyata gaduh ya Pak, ternyata ribut nih gitu. Jadi mungkin di sini saya mau minta pendapat dari Bapak atau mungkin sedikit sharing-sharing ya Pak ya, tentang kondisi keadaan kelas juga kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih masukan juga buat saya, begitu Pak. Baik. Memang sekarang kondisi yang Bu Dini rasakan tidak ideal ya, atau ada sesuatu yang kurang sesuai menurut Bu Dini? Ada mengganjal sih Pak, ketika saya nggak masuk kemarin, ternyata kok efeknya besar ya ke anak-anak, sampai anak-anak itu gaduh gitu. Baik. Padahal kan selama ini ya kita kenal lah, Bu Dini kan salah seorang guru di sini yang saya kira integritasnya di atas rata-rata lah. Aduh. Saya bilang begitu. Nah, tapi terus terang dulu ya, maksudnya Bu Dini itu dengan kondisi yang sebelumnya itu tidak pernah banyak izin, kemudian kesehatan juga masih bagus, kemudian kontribusinya ke sekolah bagus. Itu kalau saya pikir itu kondisi yang paling ideal 10. Nah, sekarang kondisi Bu Dini di tahun-tahun ini, di saat-saat ini seperti apa kira-kira? Wah, kalau mungkin saya bisa kasih gambar, mungkin sih di angka 7 ya Pak. Ceritakan sedikit ya Pak. Ya, boleh. Kondisinya nih memang saya juga kan usia udah nggak lagi muda ya Pak. Kita nggak bisa bohong lah, walaupun muka saya masih cakep ya Pak ya. Dan kondisi rumah saya yang jauh juga jadi kendala nih Pak kalau udah di musim sekarang, musim hujan. Kemudian musim hujannya kan kita nggak bisa prediksi ya Pak, entah kapan pagi, entar pas saya mau berangkat ke sekolah kehujanan, atau mungkin pas pulang sekolah juga kehujanan. Jadi mungkin kondisi saya jadi nggak stabil. Terlebih memang kan saya juga ada riwayat anemia ya Pak ya, Bapak tahu juga ya saya punya anemia. Jadi memang membuat di kondisi anemia yang HB-nya memang rendah, membuat tekanan darah saya juga terus rendah, sehingga mudah buat saya untuk lelah, letih, lesu, dan jadi gampang sakit juga gitu Bapak. Jadi memang kondisi hari ini memang dari kondisi cuaca yang mungkin yang nggak menentu, kemudian memang saya ingin juga ada anemia, plus saya juga ada GERD Pak, kalau Bapak Bu mau tahu juga gitu. Jadi memang kondisinya beraduk gitu Pak. Jadi gitu ya. Saya sekarang juga memang loadnya lagi banyak ya, lagi mau akhir tahun juga gitu kan.
Jadi mungkin, saya kurang teliti atau mungkin kurang, apa namanya, Hmm. kurang memperhatikan makan saya deh, gitu. Hmm. Jadi kalau mendengar cerita Bu Dini ini, eh, kata kuncinya ada di kesehatan ternyata ya. Iya, Pak. Kesehatan. Nah, sekarang Bu Dini kan udah paham lah bahwa permasalahan utama Bu Dini itu di kesehatan. Tuh. Nah, sekarang yang mungkin bisa dilakukan Bu Dini apa tuh kira-kira? Karena mohon maaf ya, saya agak sedikit baca data. Sebulan itu Bu Dini kadang 2 kali nggak masuk gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah begitu. Makanya saya juga sedang mencari tahu nih, dan ternyata sekarang udah dapat jawabannya, ternyata masalahnya kesehatan. Iya, Nah, tapi betul. saya yakin kok, karena integritas Bu Dini pasti sudah memikirkan ya, kira-kira apa yang bisa Bu Dini lakukan untuk memperbaiki situasi ini kira-kira. Betul betul, Pak, saya sadar betul sebagai seorang yang punya, apa namanya, ketahanan tubuh yang kurang, ada Mhm, anemia, ada asam lambung atau GERD-nya juga yang sudah parah, saya, apa namanya, saya harus peduli dengan jam makan saya, nggak boleh hmm, skip makan, kemudian saya harus punya, 1 box kecil biskuit yang bisa dibawa ke mana-mana, jadi kalau memang oke, udah waktunya makan, saya ganjal dulu pakai pakai biskuit ya, biasanya saya pakainya itu Regal, karena cuma itu yang apa ya, yang paling pas gitu untuk oke, kondisi saya gitu. Kemudian ketika makan, waktunya makan, nggak lagi tuh saya menunda makan karena ah lagi tanggung nih kerjanya bentar lagi selesai gitu. Lagi tanggung akhirnya lewat dikit gitu makan, ya udah deh Pak hmm, udah mulai berasa kemana-mana. Kemudian asupan yang saya makan juga saya harus perhatikan ya Pak, karena, sedikit banyak asupan yang saya makan itu kan berpengaruh pada tubuh saya, berpengaruh pada kesehatan saya. Kemudian terakhir mungkin saya akan lagi berolahraga, karena kemarin nih memang Pak semenjak musim hujan kemarin, hmm, saya biasanya rutin olahraga kan seminggu sekali nih Pak untuk sepedahan gitu ya, iya, setiap hari Minggu. Ini udah enggak nih Pak, karena udah 3 bulan ini apa 4 bulan ya Pak, semenjak musim hujan mulai ada, saya udah iya, enggak iya. lagi sepedahan gitu. Kalau terkait beban kerja di sekolah, tidak Mhm. sampai menyebabkan itu kan, sakit itu kan. Nah, soalnya nanti kalau itu menjadi salah satu penyebabnya, nanti kita komunikasikan nih sama waka-waka, wakil kepala sekolah nih, untuk kira-kira memberi waktu dulu lah untuk recovery kesehatannya Bu Dini ini sampai pulih gitu. Oke. Kalau untuk, beban di sekolah gitu saya nggak mengatakan beban ya, saya mengatakan Mhm, itu adalah kebutuhan saya. Kebutuhan saya akan delivering knowledge. Selama ini saya, separietam nih dari kemana-mana memang saya nggak ada keluhan mengenai beban kerja di sekolah. Karena baik. memang kita punya tim waka yang keren, yang mau mendengarkan, yang Mhm, lebih ke objektif, kemudian lebih logically, jadi semua itu bisa dikomunikasikan dengan baik dan waka-waka kita tuh hebat-hebat dan muda-muda. Mereka punya mhm, punya berpikir kritis dan mereka punya semangat yang tinggi sehingga ketika saya merasa kok Pak, kayak kemarin ya ketika saya nggak masuk pun mereka rajin tuh menghubungi saya, mhm, sekedar "Bis ini sudah makan belum?" atau "Gimana kondisinya sekarang?" Itu kan artinya mereka memberikan support kepada saya Pak, gitu kan. baik, Kemudian, baik, satu dari waka kita yang bidang kurikulum mengatakan bahwa, eee, yang full dulu ya istirahatnya, kalau soal kerja mmm, nanti kita bantu, kalau misalnya memang ada kesulitan kita bantu, kita siap bantu. Jadi udah waka-waka kita udah seperti itu, jadi udah keren banget Pak, jadi memang nggak ada kendala kalau untuk pekerjaan sekolah, hanya di saya baik. saja Pak kendalanya. Berarti harus ada semacam orang yang itu ya, mengingatkan Bu Dini ya, heeh, jadwal Iya, makan yang terutama ya Bu Dini ya, iya Pak, jadwal makan, betul. baik. Kalau di rumah apa Bu Dini yang kan tadi Bu Dini cerita tentang di sekolah ada Mhm, rekan-rekan yang selalu mengingatkan, kalau di mhm. rumah siapa yang bisa membantu Bu Dini? Di rumah udah pasti ada keluarga ya, Mhm, ada suami, ada anak-anak gitu kan yang memang saling mengingatkan. Nah, biasanya kita punya kebiasaan nih, Pak, paling tidak kita punya kebiasaan tuh di waktu maghrib.
untuk makan bersama, kemudian sholat berjamaah, udah sampai sampai menjelang isya. Biasanya kita punya itu. Jadi saling mengingatkan, saling bertanya kabar, ada apa hari ini, kegiatannya apa. Jadi kalau di keluarga tuh support juga ada. Cuman memang karena kemarin juga sebelum saya sakit, anak saya yang paling kecil memang udah sakit duluan nih Pak. Jadi mungkin jadinya capeknya tuh badannya tuh udah bertubi-tubi gitu. Jadi sekarang mungkin udah tinggal sayanya yang drop gitu. Baik. Bu Dini mohon maaf nih, saya ada rapat dengan manajemen. Ya, Nah, siap. tapi sebelum saya akhiri pembicaraan ini, saya ingin kita semacam menyepakati gitu. Boleh? Kira-kira dengan cara apa kita mengevaluasi pembicaraan kita ini, melihat perkembangan kesehatan Bu Dini yang berefek pada, ya mudah-mudahan tidak izin lagi lah dalam minimal Amin. sebulan ke depan. Kira-kira Amin. apa nih komitmen yang bisa kita bangun bersama Bu Dini? Oke, kalau komitmen sih mungkin saling support ya Bapak ya, saling support terutama. Mhm. Dan kalau boleh mungkin saya menyarankan di sekolah kita ada makan bersama yang isinya itu menu-menu makanan sehat gitu ya Pak. Karena saya yakin nggak cuma saya yang mengalami hal ini, teman-teman juga pasti ada ya beberapa yang mungkin eh, lagi kurang sehat badannya atau butuh asupan yang bergizi Mhm. gitu ya Pak ya. Karena kan buat sendiri ya kalau kita lagi makannya lagi kejar-kejar waktu, kita suka makan sembarangan. Kemudian yang kedua, boleh dong Pak, sekali-kali kita ada olahraga bersama, bareng-bareng sama teman-teman guru dan staff ya Pak, gitu. Oke, Dan cakep, cakep. kalau komitmen saya sendiri sih saya akan apa namanya mengatur pola makan saya gitu kan, jaga kesehatan saya sendiri, ngumpulin apa namanya makan makanan sehat, vitamin, olahraga, sama yang paling penting adalah tidur yang cukup. Tuh. Oke, baik, mantap ini Bu Dini ya. Saya sih berharap pembicaraan ini bisa ada manfaatnya Bu Dini. Ini dari tadi Amin. saya mencatat pembicaraan kita bermula dari ya seringnya Bu Dini izin, dan ternyata itu dikarenakan sakit. Kemudian Bu Dini merasakan bahwa ada yang kurang sesuai nih dengan sebenarnya keinginan Bu Dini ya. Nggak enak juga kan sering meninggalkan anak-anak. Iya, Dan ternyata betul. memang masalahnya bukan masalah yang dibuat-buat, tapi memang masalah kesehatan. Dan tadi Bu Dini menceritakan bahwa dari sisi Bu Dininya juga ya, nanti akan memperbaiki pola makan, pola tidur, kemudian olahraga yang teratur. Kemudian harus ada pendamping juga kan masalah begini sebenarnya. Bu Dini kan doyan kerja, takut lupa waktu, jadi di sekolah nanti harus ada teman-teman yang mengingatkan kondisi. Di rumah juga begitu ya Bu Dini ya. Ya, siap. Kemudian tadi usulan Bu Dini keren juga nih. Jadi supaya tidak ada Bu Dini yang lain, tadi Amin. diusulkan kita ada agenda makan bersama menu sehat ya. Kemudian olahraga bersama. Saya kira insya Allah kita lihat Bu Dini, kondisi sekolah kita dan Bu Dini ke depannya 1 bulan ini mudah-mudahan tadi angka berapa Bu Dini? 7 ya? 7, Pak. 7. Mudah-mudahan kita ke angka berapa nih Bu Dini dengan apa yang kita bicarakan barusan? Paling nggak 9,5, 9,8, Pak. 9,8 hampir sempurna ya. 9,8. Kan Oke, harus baik Bu Dini. harus optimis, Pak, sempurna. Betul, insya Allah saya yakin bisalah Bu Dini Amin. punya komitmen dan integritas dan semangat kerja untuk membangun sekolah inilah. Tapi mohon maaf nih Bu Amin. Dini, saya harus mengikuti rapat ya Baik, Pak. di Terima kasih ruangan. banyak waktunya ya, Pak ya. Saya mengganggu Baik, Bapak. terima kasih Bu Dini ya. Sama-sama, Pak. Saya pamit ya, Pak ya. Baik.